Android. Untuk kuliah jurusannya Sistem Informasi angkatan 2018. Kemudian untuk saat ini kerja sebagai software engineer khususnya di tim front end di BCA gitu. Jadi dari pengalamannya sih sebenarnya nggak yang expertise banget di UI UX, tapi at least bisa kasih advice dari sisi UI UX gitu. Dan mungkin kalau ada pertanyaan yang cukup teknikal terkait modelnya atau lainnya bisa juga ditanyain, nggak apa-apa. Baik, ya mungkin selanjutnya dari teman-teman mau perkenalkan, silakan. Baik, saya Mukhtar Rijal, saya dari tim Mobile Development. Saya dari Universitas Negeri Padang, jurusan Informatika. Langsung aja kayak projectnya, Kak. Jadi kami itu bikin aplikasi buat deteksi penyakit kulit gitu, Kak. Oke, mungkin bisa ada yang mau di present atau lainnya kayak terkait aplikasinya. Kalau untuk desain awalnya kan seperti lebih kurang seperti ini, Kak. Jadi ada space-nya, terus login, terus halaman berandanya dashboard. Itu terutama itu untuk memindai kulit usernya, Kak. Terus di dashboard ini kami juga ingin nampilin artikel itu dari API terkait perawatan kulit wajah gitu. Terus nanti itu fotonya dipindai, dikirim ke backend-nya, terus nampilin hasil pemindaian, terus user bisa nyimpan hasil pemindainya gitu. Kalau untuk selisihnya udah siap juga sih, Kak. Mungkin kalau untuk antar mukanya nggak terlalu bingung, Kak, tapi memang di logiknya itu yang bingung, kayak di logika aplikasinya gitu. Oke. Untuk slicingnya apakah udah hampir semua atau masih banyak yang belum ya untuk progres slicing? Untuk slashingnya sebenarnya udah, Kak. Kan kalau di Figma kan ada awalnya di informasi diri. Nah kayaknya itu untuk sekarang nggak perlu dulu, Kak, itu. Karena juga nggak terlalu, masih belum dibutuhin data-data untuk user gitu. Nanti kalau butuh nanti langsung get dari informasi diri akun Google user tersebut aja gitu. Oke. Masih ada yang ditampilkan lagi, teman-teman? Aku sambil lihat UI-nya ya di Figma ya.
ini di layarku aja yang nge-freeze atau yang lain juga ya? Halo, cek cek. Kayaknya lagi nge-freeze, Kak. Oh iya, oke. Paling sambil nunggu tadi ya, paling masuk ke feedback aja. Overall sih dari UX sudah cukup baik kayak gitu, karena udah di slicing juga ya. Dari tampilannya juga udah di slicing juga. Mungkin masukan yang pertama paling yang terkait padding di button. Mungkin kalau di Figma sih mungkin perlu disesuaikan lagi ya untuk paddingnya di bagian buttonnya mungkin lebih proper lagi. Itu bisa cek di guideline-nya di material design atau sejenisnya. Tapi sempat lihat di slicing di Android-nya kayaknya udah cukup proper sih, walaupun tadi kan agak beda sama yang di Figma ya. Nah, paling kan misalnya pas slicing mungkin diperhatiin itunya ya, di enhance bagian padding buttonnya itu bisa disesuaikan lagi biar lebih proporsional, sama kayak bentuk lebar dari buttonnya juga dipastiin apakah mau full ngikutin lebar layar atau seperti apa, itu bisa di enhance lagi kayak gitu. Overall udah cukup baik. Paling yang perlu dicek tuh bagian di bagian home yang di depan ini, yang bagian hamburger menu itu kalau diklik emang munculnya ya ada 3 menu tuh. Nah itu emang dibuat kayak modal gitu ya, kayak melayang gitu ya. Sebenarnya itu masih bingung sih Kak, gimana bagusnya gitu. Mungkin ada saran Kak. Kalau itu sih paling bisa dicek nih. Kalau hamburger menu di mobile itu dia behaviornya biasanya kayak apa? Karena kan biasanya kalau hamburger menu itu kan dia biasanya ada di kiri juga tuh. Nah itu kan kalau saya diklik dia munculnya kayak yang di Gmail gitu ya. Oh gitu. Drawer application gitu. Iya, drawer application-nya kayak gitu. Cuman paling yang agak tricky sih karena ini cuma 3 menu kan, jadi kalau drawer tapi cuma 3 menu agak mesti layoutingnya agak kosong gitu. Nah itu paling bisa di enhance, bisa dieksplor lagi untuk tampilan UI-nya kayak gitu sih, biar lebih menarik lagi. Paling itu. Oke, silakan. Tadi udah apa juga sih Kak, udah coba juga untuk autentikasi ke Google dengan Firebase itu. Udah bisa. Nah, yang mau saya tanyakan tuh kan nanti bakal butuhin API dari CC itu Kak. Kalau seandainya API belum selesai itu ada nggak sih Kak cara buat kita MD tetap lanjut gitu? Kayak ada alternatif dulu sebelum datang API dari CC gitu. Oke. API-nya baru in progress ya dari teman-teman CC ya? Iya, baru. Iya Kak, ini baru buat juga Kak. Oke. Untuk progresnya masih jauh apa udah jalan setengah atau seperti apa? Nggak boleh tahu. Bikin itunya Kak, apa? Mau hubungin ke Firebase-nya Kak. Oke. Ini pakai apa ya? API-nya rencananya? Gimana Kak? Rencananya pakai apa API-nya? Bikinnya pakai Express atau sejenisnya? Oh, CC. Untuk stack-nya.
Halo, halo. Suaraku nggak putus-putus kan ya? Apa kurang Enggak, jelas? jelas Kak. Tim CC bikin API pakai apa? Atau mungkin gini aja, kalau misalnya masih in progress, mungkin MD kan masih udah mau selesai seleksinya ya. Ya, Nah, itu paling kalau bingung mau, oke, ya sebelumnya rencananya ini model machine learningnya ditaruhnya di cloud ya, nggak di TF Lite di project Android ya. enggak di cloud. Oke, kayak gitu. Kalau di cloud, oke, berarti tinggal mainan API aja sih di MD-nya. Nah, paling bisa bantuin CC. Mungkin bantunya lebih kayak kalian bisa bantuin susunin responsnya bakal seperti apa yang kalian bisa kayak gitu. Misal nanti kan kalian bakal butuh API kan buat ngirim ke cloud-nya, terus nanti balikannya seperti apa. Nah itu nanti bisa juga tuh kalian sesuaiin kira-kira nanti kalian bantuin untuk body response-nya bakal seperti apa, terus nanti request-requestnya yang diperluin apa aja kayak gitu. Nah mungkin bisa disesuaiin juga sama teman-teman CC, bisa bantuin di situ juga sih biar API-nya bisa kekejar juga kayak gitu. Itu sih. Jadi bisa bantu bikin kesepakatan buat ya, respon API-nya bakal seperti apa. Terus nanti endpoint-endpointnya yang butuh apa aja, apakah cukup satu endpoint atau mau dibuat beberapa endpoint. Nah itu bisa dibahas lebih lanjut lagi kayak gitu. Oke Kak. Sebelumnya udah buat ke apa itu dari dilihat dari UI-nya udah dibilangin bakal butuh endpoint ini gitu. Nah itu kan jadi kelihatan kan kira-kira service yang dibutuhin apa aja kayak gitu. Oke deh. Yang selanjutnya ada yang jadi kendala nggak dalam pengerjaannya? Nah nanti itu kan bakal dari MD kan awalnya bakal mengunggah gambar gitu ke server gitu. Terus name hasilnya itu sebenarnya saya masih bingung sih. Bingungnya apa nih? Alur bagaimana cara ngunggah dan apa yang bakal terjadi terus seterusnya di server, terus gimana dapatinnya lagi hasilnya gitu. Oke. Nah ini mungkin yang pertama itu kan nanti bisa take a picture atau galeri kan. Nah itu mungkin yang bisa kalian explore juga pertama maksimal size gitu. Pas diunggah nanti bisa kalian kompres terlebih dahulu atau seperti apa, bikin function atau library kalau ada ya, buat kompres gambarnya biar pas dinaikin ke API itu nggak terlalu lama gitu. Nah mungkin tapi itu bisa dicek lagi ya, effortnya gede apa enggak untuk kompres gambarnya. Terus mungkin yang jadi challenging buat teman-teman pas naik pas unggah gambar di API itu ya. Nah mungkin itu bisa kalian cek lagi ya terkait penggunaan retrofit yang gambar, apakah dia pakai bloop atau sejenisnya. Itu kan sebenarnya nanti kayaknya ini kalau gambar sih nanti modelnya mungkin bakal mirip kayak dokumen juga sih. Jadi bisa pakai bloop gitu tipe datanya. Jadi tipe data khusus gitu namanya. Nah itu bisa dicek lagi apa tipe datanya bakal seperti apa. Nah harusnya sih nggak terlalu beda jauh banget sih untuk mekanisme post di retrofitnya untuk unggah gambarnya gitu. Kayak gitu. Untuk retrofit coba aku cek juga deh untuk retrofit kalau upload gambar gitu. Ada yang kurang jelas nggak? Oke, jelas Kak. Terus apa lagi ya? Kayaknya sih kalau gambar atau dokumen gitu ntar
API-nya tuh bentuknya dia mintanya form data gitu sih. Nah itu paling juga sekalian minta tolong CC juga sih pasti untuk exploring juga untuk bikin API kalau pakai form data atau untuk bikin API yang terimanya gambar gitu. Itu bisa sih. Itu, harusnya sih banyak contohnya ya. Tapi kalau misalnya kalian bikinnya pakai framework yang cukup terkenal kayak Express atau Flux gitu kan harusnya banyak referensinya gitu. Oke, jelas Kak. Oke, selanjutnya ada kendala lagi mungkin dalam proses pengerjaannya dari masing-masing learning path mungkin. Kalau saya dari MD udah cukup, sejauh ini cukup paham sih Kak. Oke. Kalau belum ada kendala yang berarti ya nggak apa-apa sih gitu. Oke, terus mungkin lanjut terkait feedback ya. Dari ini kalian nanti bikin final presentation ya nanti ya. Iya, Nah itu mungkin jangan lupa disiapin juga, jangan lupa dicicil gitu biar nanti nggak kelapakan pas di akhir ngerjainnya. Paling kalau dari sisi UI UX ada beberapa teknik yang bisa teman-teman perkuat pas final presentation gitu. Yang pertama sih perjelas juga terkait problem statement teman-teman yang kalian angkat. Mungkin bisa kalian berikan data-data pendukung kayak gitu terkait problemnya. Jadi kalian benar-benar meng-highlight kalau problem yang kalian bawa itu tuh benar-benar jadi sebuah problem yang cukup besar gitu. Jadi solusi yang kalian tawarkan pun akan berguna bagi penggunanya kayak gitu. Jadi pastiin kalau masalah kalian tuh emang dibutuhkan oleh banyak orang. Terus kemudian mungkin ada beberapa teknik juga yang bisa kalian terapin. Kalian bisa melakukan yang namanya competitive analysis kayak gitu. Jadi kalian coba cari tahu aplikasi yang udah ada, aplikasi A16 yang cara kerjanya mirip seperti aplikasi kalian. Nah di sini mungkin kalian bisa cari tahu kelebihan aplikasi kalian itu apa, di sisi apanya. Nah di situ akan lebih memperkuat solusi kalian tuh jadi lebih baik gitu. Kalian akan bisa tahu kelebihan dari aplikasi kalian dibanding yang lain kayak gitu sih. Dan juga bisa tambahin kayak semacam user journey map gitu. Nanti kalian bisa bandingin flow ketika sebelum ada aplikasi sama setelah ada aplikasi kalian. Nah itu nanti bisa ketahuan tuh kalau semenjak ada aplikasi kalian nanti bakal flow-nya akan jadi lebih efektif atau mempermudah user kayak gitu. Itu sih paling untuk feedback ke depannya. Ada yang ditanyain dulu nggak? dari tim ML, tim CC ada yang mau ditanya nggak? Mungkin kalau belum ada sih, oke. Coba cek tadi nih. Kalau yang sama mentor lainnya udah jalan belum ya untuk mentoringnya? Ada satu lagi mentor untuk machine learning udah hari 2 hari yang lalu. Oke. Oh machine learning ya? Ya. Untuk hasil trainingnya bagus apa enggak? Mungkin tim ML bisa bantu jawab. Kemarin kata mentornya udah cukup bagus Kak, cuman
butuh sedikit lagi, bisa ditingkatkan sedikit lagi, lebih kurang gitu katanya. Oke, berarti ya tinggal dituning lagi ya untuk modelnya ya. Oke. Oke, sekalian aku cek tim challenge-nya ya di sheet-nya. The best way to integrate app with backend API databases. Terus sama implement MVVM ya, kelihatan di Android project structure. Mungkin terkait Android ya tadi, teman-teman implement arsitektur yang spesifik ya, kayak misalnya clean atau pakai Android arsitektur komponen, atau kalian akan lebih fleksibel untuk nggak nerapin saklek nerapin gitu. Mungkin untuk MVVM itu cuman itu dulu sih Kak, kepikiran gitu. Oke, berarti lebih fokus untuk implement MVVM-nya ya. Oke. Oke, berarti terkait apa lagi ya ini challenge-nya. Sebenarnya efektifnya sih MVVM ya seperti yang yang diajarin di coding juga sih, kayak pemakaian view modelnya kayak gitu untuk diperhatiin lagi, terus model-model datanya kan. Sebenarnya lebih enak juga sih kalau misalnya kalian condongnya lebih pakai Android arsitektur komponen tuh, yang diajarin juga. Kalau pakai clean arsitektur kan sebenarnya cukup heavy, dia misahan file-filenya itu kan lebih kompleks lagi dia mungkin cocoknya kalau aplikasinya udah gede itu baru cocok sih untuk clean arsitektur. Tapi untuk project yang skalanya sedang sih pakai fokus pakai MVVM atau arsitektur komponen sih udah bagus kayak gitu. Oke, kemudian oke. Kalau dari CC udah nentuin untuk servisnya mau pakai apa? Servis kayak App Engine atau VM-nya gitu? Kalau belum ada sih. Oke. Selanjutnya mau ada yang ditanyain lagi? Kendala-kendalanya mungkin? Atau concern-concernnya silahkan, kalau ada yang ditanyain nggak apa-apa. Cukup kayaknya Kak sebenarnya. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, mungkin feedback dari aku sih itu tadi sih, paling coba aku summarize ya tadi yang di depan tadi. Yang pertama paling untuk memperkuat problem statement-nya, bisa kasih data-data pendukung atau sejenisnya biar makin clear masalah yang ingin kalian angkat. Terus kemudian kalian bisa juga tambah-tambahin teknik-teknik lain
seperti competitive analysis atau user journey map untuk bisa ngelihat seberapa pengaruhnya aplikasi teman-teman gitu. Bisa ditambahin juga itu di final presentation-nya biar lebih menggambarkan juga. Terus kemudian terkait development-nya ya, mungkin bisa sambil bantuin track lain kita bisa bikin endpoint-nya, bantuin desain endpoint-nya, responsnya seperti apa, terus yang dibutuhin apa aja endpoint-nya bisa dibantuin di situ. Ya syukur-syukur kalau misalnya juga bantuin development juga ya nggak apa-apa, kalau misalnya bisa. Terus kemudian pelajarin juga terkait tadi ya, uploading gambar lewat retrofit. Seharusnya lewat form data sih harusnya aman ya untuk uploading gambar, itu mirip-mirip kayak upload dokumen juga. Jadi nanti paling dari API-nya dia tuh mintanya sebagai form data gitu, terus nanti dikirim lewat mobilnya gitu. Nanti kalau saya ada yang ingin ditanyain bisa juga tanya juga nggak apa-apa nanti. Oke Kak, mungkin nanti saya ngirim perjalanannya, nanti mungkin bakal ada pertanyaan lagi nanti. Bisa ditanyain aja nggak apa-apa. Oke. Tim lain ada yang mau ditanya? CC, ML? Ya silakan kalau ada yang ditanyain, feel free to ask ya. Oh iya, sama ini implement itu nggak ya, lokal database nggak ya kalau di mobilenya? Mungkin ada kepikiran sih untuk bikin pakai ROM untuk nyimpan apa aja sih, hasil analisisnya aja. Nah itu sih berarti karena kan kalau lokal storage gitu tuh cukup ngaruh di performance apps ya. Dia bikin, nah kalau maintenance-nya harus dijaga juga tuh, kalau misalnya dia keluar dari aplikasi apakah di destroy atau enggak kayak gitu. Nah itu perlu dipastiin lagi, perlu di clear lagi kalau misalnya mau implement kayak local storage gitu, karena kan itu bisa mengaruh banget buat performance device-nya juga, buat HP-nya gitu. Paling itu. Terus lebih wise aja sih kalau mau pakai local storage yang disimpan ya ringan-ringan aja gitu, mungkin kayak data string atau data-data hasil-hasil analisisnya gitu-gitu bisa juga. Oke, kayaknya nggak ada lagi nih yang mau nanya. Oke. Mungkin bisa teman-teman bisa on cam dulu buat dokumentasi. Bagi yang bisa on cam. Silahkan. Mungkin untuk dari bangkitnya perlu dokumentasi nggak ya nanti di after dari after mentoring? Banyak nggak ada sih diminta, tapi ada sih diminta Kak dokumentasi gitu kalau mungkin, tapi buat jaga-jaga sih. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah. Makasih Kak. Iya, sebelum ditutup ini untuk yang hadir semua atau ada yang nggak ikut ya berarti? Ada yang nggak ikut Kak. Sebenarnya ada 7 orang. Ada satu katanya nggak bisa karena jaringan lampunya mati di sana katanya. Oh oke sih, nggak apa-apa. Kalau ada kendala nggak apa-apa sih. Ya, Oke. Kalau nggak ada yang ditanyain, mungkin bisa ditutup ya. Tadi yang membuka kan dari kalian. Mungkin kalau mau ditutup nggak apa-apa. Oke, terima kasih kepada Kak Galang yang udah bantuin buat jadi penasehat untuk UI UX-nya. Mungkin nanti kalau ada problem
boleh ditanya lagi nanti ke kakaknya. Oke, mungkin sekian aja kak. Oke, kalau gitu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah hadir. Selamat melanjutkan progres capstone-nya. Oke, thank you semuanya. Aku izin live ya teman-teman. Tetap semangat. Makasih, Kak.